الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد واللباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah. Pertama, yang paling utama pada kesempatan siang hari ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Terlebih tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, taufik dan hidayah. Dengan nikmat-nikmat tersebut yang Allah karuniakan kepada kita tak terhingga itu, pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita semua, seluruh rangkaian ibadah kita, yang wajib maupun yang sunnah, yang telah kita kerjakan atau yang sedang akan kita kerjakan, mudah-mudahan seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam yang kita baca selalu kita talafuzkan melalui lisan kita. Ini pembacaan salawat kita mudah-mudahan disampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak mudah-mudahan di mana yaumul kiamah nanti kita semua diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, pun melalui mimbar khutbah yang mulia ini, di tempat yang mulia berkah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang ta'arif definisinya selalu disampaikan oleh para khutbah, para khatib menyampaikan khutbahnya ialah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sebaik-baik pakaian orang muslim adalah pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pun ketakwaan akan mendapat predikat manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah disiapkan buat orang yang bertakwa surga menanti pada dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, Jumat kali ini kita berada di Jumat pertama bulan yang dimuliakan oleh Allah.
yang dikatakan arba'atun hurum, ini 4 bulan yang dimuliakan, yaitu diantaranya adalah bulan Zulhijjah yang kita kenal bulan haji. Bulan yang mulia ini terdapat banyak keutamaan, keistimewaan, fadilah yang Allah berikan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha afdalu min ayyami hadzal 'asr." Yang artinya ialah tidak ada satu hari amal soleh yang di dalamnya dikerjakan oleh seorang mukmin, oleh seorang Islam yang lebih utama daripada hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Bahkan di dalam keterangan yang lain, ibadah yang kita laksanakan pada 10 hari bulan Zulhijjah ini, kata Rasulullah, melebihi jihad fisabilillah. Jihad dengan hartanya, jihad dengan dirinya, lebih utama, lebih afdal dia kerjakan amalan-amalan pada bulan 10 hari bulan Zulhijjah yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya banyak keutamaan, keistimewaan pada bulan Zulhijjah ini. Allah menurunkan salah satu firman-Nya yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kepada Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan haji wada'. Itu keutamaannya. Dan diantaranya ialah yang kedua, pada bulan yang mulia ini ada salah satu peristiwa ibadah yang mulia yang merupakan salah satu kewajiban selaku umat Islam, rukun Islam yang kelima bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ibadah haji dambaan bagi setiap muslim, dambaan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan lain waktu pada tahun-tahun yang akan datang, kalau hari ini, tahun ini kita belum dapat giliran panggilan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita dapat bagian panggilan di mana kita melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram, tawaf di Ka'bah Baitullah, ziarah di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'as muslim rahimakumullah. Di arahnya hikmahnya adalah pada hari-hari ini adalah diutamakan pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan Yaumu Arafah, hari Arafah, di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan salah satu rukun haji yang tidak bisa yang tidak digantikan, yaitu hukum di padang Arafah. Walaupun dan kondisi bagaimanapun jamaah haji sakit gitu parah dia, karena ini termasuk rukun haji yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa dibadalkan. Kondisi apapun dia harus hadir di padang Arafah untuk melaksanakan hukum, disabari hukumkan oleh jamaah, oleh pemerintah kita tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan Arafah adalah keistimewaan. Kata Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, li'annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam min yaumi Arafah. Qala, kata Rasul, ditanya pada waktu itu Rasulullah oleh sahabat tentang keistimewaan hari Arafah. Qala, Rasulullah bersabda, saumu Arafah yukafiru sanatul madiyah wal mustaqbalah. Puasa yang di dalamnya disunnahkan buat orang Islam, sunnah muakkadah, satu hari di hari Arafah, maka puasa satu hari itu, kata Rasulullah, dapat menghapuskan dosa 2 tahun, dosa yang telah lampau 1 tahun dan dosa yang akan datang 2 tahun. Oleh karena itu, hari ini di Indonesia kita dengar tentunya Idul Adha ada 2 hari, antara tanggal 28 dan 29. Berbeda kita, tidak masalah. Bagi yang yakin untuk melaksanakan Idul Adha hari Rabu
tanggal 28 laksanakan itu. Puasanya tanggal 27 yaitu hari Selasa, yang merupakan dikatakan adalah 9 Zulhijjah yaum Arafah. Dan buat orang-orang yang mengikuti keputusan pemerintah, silakan saja Idul Adha pada tanggal 29 Juni, yaitu 10 Zulhijjahnya hari Kamis. Silakan saja. Jangan sampai ketika kita berbeda menetapkan masalah Idul Adha ada perpecahan. Kenapa? Karena sholat Idul Adha adalah hukumnya sunnah. Orang terkadang dia memperdebatkan hukum sunnah ibadah, tetapi dia lupa berapa banyak umat Islam meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Dia tidak masalahkan. Oleh karena itu, ketika kita berbeda dengan satu dengan yang lainnya, jangan kita menjadi perpecahan dengan hal tersebut. Karena ibadah adalah harus dengan keyakinan. Kalau kita yakin, kerjakan itu. Insya Allah kedua-duanya benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita menganggap ibadah kitalah yang paling benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah saum Arafah begitu istimewa sekali. Dan di antaranya hikmah bulan Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah yang dikatakan oleh Rasulullah melebihi daripada jihad fisabilillah, yaitu terampuninya dosa 2 tahun sebagaimana sabda Rasulullah. Dan di dalam hadis yang lain adalah khairud du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa di hari Arafah. Buat kita ketika tanggal 9 Zulhijjah, banyaklah membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa pada hari Arafah doanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam satu keterangan hadis yang lain, inna doa yustajabu fi khamsi layalin, sesungguhnya doa itu diijabah, diterima pada 5 malam. Yang pertama, upi lailatil Jumat, pada malam Jumat, wa lailatil Adha wa lailatil Fitri, pada malam Idul Adha tanggal 10 daripada Zulhijjah, dan pada malam Lailatul Idul Fitri, wa awwali lailatin min Rajab, dan hari pertama bulan Rajab, wal Sya'ban, dan yang adalah malam Sya'ban. Itulah malam yang istimewa yang Allah anugerahkan buat seorang hamba. Ketika dimunajatnya tidak akan ditolak, pasti diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali masih banyak keutamaan fadilah daripada bulan Zulhijjah ini, dan diantaranya adalah telah melaksanakan Arafah pada tanggal 10 Zulhijjahnya, melaksanakan salat Idul Adha, dan setelah itu kita disunnahkan untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Bagi yang mampu, hendaknya sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Walaupun kita sama tahu ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi buat orang yang mampu adalah berkewajiban. Bahkan kata Rasulullah satu hadisnya, kalau sa'atun yudhahi fala yaqanna musallana, bagi siapa orang yang mampu, punya kelan rizki, Allah anugerahkan mati yang banyak, dia tidak mau berkurban di Zulhijjah ini, maka dekat dengan tempat sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bagi yang mampu, berbagilah kepada yang tidak mampu pada hari raya Idul Kurban lewat penyembelihan Idul Kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya keutamaan Idul Kurban begitu banyak karena ini perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas taqarrub kita, ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan bekal yang terbaik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرات رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم على يزد ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.